Hello everyone, welcome back again dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal memberikan beberapa informasi positif terkait industri cryptocurrency yang sekarang mengalami kenaikan. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, sekarang gue langsung buka di Coin Market Cap dan ternyata dari market cap global industri cryptocurrency per hari ini dia mengalami kenaikan sekitar 2,91% atau kita bulatkan di 3%-an ya. Dan ternyata dari market cap global industri cryptocurrency sekarang sudah berhasil mencapai 848,61 miliar US dollar. Nah, semoga saja kenaikan ini dan informasi-informasi positif terkait industri cryptocurrency dan juga makroekonomi bisa membantu menumbuhkan dari segi market cap global di industri cryptocurrency ke angka 1 triliun US dollar. Dan di sini untuk dari Bitcoin sendiri setelah kita menyaksikan beberapa hari yang lalu bahwa harga Bitcoin ini di kisaran 16.000 bahkan ke 15 ribuan. Ternyata per hari ini dia bisa menyentuh ke harga 17.000 US dollar atau harganya di 17.225 US dollar. Dan beberapa altcoin pun ini mengikuti dari kenaikan harga Bitcoin. Dan di sini untuk Bitcoin sendiri ya kita bisa melihat dari segi time frame 1 jamnya dia telah mengalami kenaikan 0,04%. Namun dalam kurun waktu 24 jam ataupun 1 hari, Bitcoin ini mengalami kenaikan 1,49%. Dan dalam time frame 7 hari atau selama 1 minggu, Bitcoin ini berhasil mengalami kenaikan 2,81%. Dan di sini kalian bisa melihat ya dengan Bitcoin mengalami kenaikan 2,81% dalam kurun waktu 1 minggu, tetapi beberapa altcoin ini rally-nya lumayan banget gitu ya. Jadi di atas apa yang telah dialami dari kenaikannya harga Bitcoin. Nah, jadi kira-kira informasinya apa aja nih Bang terkait industri cryptocurrency yang katanya informasinya positif semua? Oke, jadi untuk informasi yang pertama yang bakalan kita bahas itu terkait NFT ya. Mungkin buat teman-teman semua yang belum tahu apa itu NFT, jadi NFT itu adalah salah satu singkatan dari non-farm payroll ya. Jadi non-farm payroll ini adalah beberapa orang yang telah bekerja namun di luar bidang peternakan ya, kurang lebih seperti itu, peternakan ataupun pertanian. Dan ternyata dari segi tingkat pengangguran di Amerika Serikat pun ini telah menurun di kisaran 3,5%. Dan itu nanti bakalan kita bahas. Dan di sini ada beberapa informasi lainnya terkait prediksi harga Bitcoin yang katanya mampu mencapai ke harga 40.000 US dollar. Lalu setelah menyentuh ke harga 40.000 US dollar, Bitcoin mampu melaju ke target selanjutnya di kisaran 250.000 US dollar. Wow, apa enggak jackpot nih ya untuk para investor di industri cryptocurrency ketika memang dari Bitcoin ini mampu mencapai ke harga 250.000 US dollar. Namun kita tidak terlalu muluk-muluk ya di sini ya, kita berharap Bitcoin bisa mencapai ke harga 20.000 US dollar dulu aja gitu ya supaya bisa menuju ke target-target yang selanjutnya. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini datang dari media investing.com. Ini yang gua maksudkan tadi terkait NFT ya. Jadi NFT itu adalah non-farm payroll Amerika Serikat telah tumbuh 223.000 pada bulan Desember. Di sini tingkat pengangguran pun akhirnya menurun menjadi 3,5%. Nah, ini salah satu pemicu kenapa industri cryptocurrency ini mengalami kenaikan. Dan gua rasa dari sinilah ya penyebabnya karena adanya sebuah pertumbuhan dari lapangan kerja di Amerika Serikat kisaran 223.000 dan akhirnya dia mampu membukukan dari tingkat pengangguran di negara Amerika Serikat menjadi 3,5%. Dan kira-kira menurut kalian bagaimana? Apakah ini salah satu pemicu bahwa market cryptocurrency yang sekarang ini mengalami kenaikan, bahwa adanya sebuah tingkat pengangguran ini yang telah menurun di negara Amerika Serikat. Dan di sini perekonomian Amerika Serikat terus menambah dengan pekerjaan pada bulan Desember, tetapi pertumbuhan upah sedikit menurun, meredakan kekhawatiran bahwa pasar tenaga kerja terlalu panas untuk membiarkan inflasi turun. Oke, jadi di sini ternyata ada sebuah plus minusnya di mana dari segi tingkat pengangguran ini telah menurun 3,5% dan dari segi pertumbuhan dari tingkat pekerjaan di negara Amerika Serikat pun namun ini di luar bidang pertanian ya, non-farm payroll ataupun dengan beberapa orang yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan di negara Amerika Serikat ini lebih ke bidang hiburan, perbankan atau mungkin yang lain-lainnya gitu ya. Karena di sini di luar bidangnya yaitu non-farm payroll ataupun di luar peternakan ya, pekerjaan peternakan. Dan di sini dari segi tingkat upah ataupun penggajian ini agak sedikit menurun ya, walaupun memang dari tingkat
pengangguran ini agak sedikit mereda gitu, dari segi pertumbuhan pekerjaan pun itu agak meningkat kisaran 223.000, namun ternyata dari segi nilai gajinya ini agak sedikit menurun ya. Jadi karena mungkin dengan banyaknya orang yang telah mendapatkan pekerjaan, akhirnya dari segi gaji agak sedikit diturunkan ya, mungkin ke arah sana. Tetapi tidak masalah ya, ini adalah salah satu informasi positif karena adanya sebuah pertumbuhan dari ekonomi di negara Amerika Serikat. Alhasil beberapa aset-aset yang lain pun itu ikut terkerek ya. Dan salah satunya adalah market industri cryptocurrency yang sekarang mengalami kenaikan. Nah, itu lumayan banget nih ya, dengan beberapa informasi positif ternyata mampu mengangkat dari harga aset cryptocurrency. Dan untuk informasi selanjutnya di sini datang dari media CoinGap.com. Alasan teratas mengapa pasar kripto meningkat hari ini. Nah, jadi kira-kira alasannya seperti apa nih sehingga market cryptocurrency ini mengalami kenaikan hari ini. Dan harga Bitcoin sendiri dan juga Ethereum mencatat pergerakan naik yang besar karena sentimen pasar kripto berubah menjadi positif karena berkurangnya efek ekonomi makro. Nah, jadi di sini memang yang patut kita garis bawahi atau yang patut kita perhatikan itu adalah terkait makroekonomi ya. Dari situ kita bisa mendapatkan sebuah acuan gitu. Kira-kira bagaimana nih terkait pertumbuhan dari makroekonomi, apakah bagus atau tidak? Karena industri cryptocurrency dan juga beberapa aset-aset lainnya itu agak sedikit sensitif sekali dengan adanya beberapa informasi. Dengan informasi positif, alhasil industri cryptocurrency mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, ketika isu-isu yang beredar saat ini adalah negatif, yaitu tidak menutup kemungkinan untuk industri cryptocurrency bisa terbabat habis ya. Jadi terkait isu negatif dan juga positif itu memiliki peran terhadap industri cryptocurrency dan salah satunya adalah dari makroekonomi. Dan di sini apakah pasar kripto sebenarnya berubah menjadi bullish? Nah, jadi ini yang patut kita ketahui juga gitu ya dengan beberapa prediksi ataupun dengan beberapa orang yang telah menganalisis terkait ya technical analysis lah terkait beberapa harga di industri cryptocurrency dan yang nomor satu itu adalah Bitcoin yang sering sekali diprediksikan bahwa Bitcoin mampu mencapai ke harga 10.000 US dollar, 12.000, 13.000 bahkan 14.000 gitu. Namun ternyata di sini apakah sekarang ini pasar cryptocurrency sebenarnya sudah berubah yang tadinya negatif menjadi positif gitu atau mungkin bullish gitu ya. Nah, jadi di sini yang sering gue katakan juga, gue ini adalah salah seorang yang sangat tidak percaya sekali dengan adanya sebuah prediksi-prediksi terhadap market cryptocurrency dan terkait beberapa altcoin yang sudah diprediksikan. Namun menurut gue, langkah yang bagus untuk kita lakukan itu ketika memang kita yakin dengan salah satu koin, dengan salah satu token, ya di sini gue bicara terhadap Bitcoin terlebih dahulu ya. Jadi ketika kalian yakin terhadap Bitcoin ya kira-kira daripada kalian hanya sekedar mengira-ngira, oh ternyata Bitcoin bisa, mengalami penurunan lagi nih ke harga 12.000 atau 13.000. Akhirnya kalian tidak serok, kalian menunggu sampai dengan Bitcoin mampu mencapai ke harga 12.000 ataupun 13.000 dengan harga yang sudah kalian prediksikan atau dengan harga yang sudah kalian tentukan, ternyata belum mencapai ke harga 14.000, Bitcoin sempat mantul, akhirnya kalian ketinggalan kereta. Namun langkah yang bagus itu menurut gua ya adalah DCA ataupun dollar cost averaging. Tetapi di sini gua hanya sedikit menyarankan saja ya buat teman-teman semua daripada kalian hanya mengira-ngira, langkah yang bagus itu adalah DCA ataupun dollar cost averaging. Kalian bisa menabung rutin setiap minggu, kalian juga bisa menabung setiap bulan. Tetapi di sini gua tidak menyarankan, hanya saja memberikan sebuah solusi buat teman-teman semua daripada kalian hanya mengira-ngira bahwa Bitcoin mampu mencapai ke kisaran harga sekian, sekian, dan sekian. Ujung-ujungnya tidak mampu mencapai ke harga yang sudah kalian targetkan, Bitcoin sudah mantul lagi ke atas dan kalian ketinggalan kereta. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita lanjutkan lagi ya. Ternyata dari alasan utama di balik rilis pasar kripto adalah perlambatan pertumbuhan upah dan juga kontraksi aktivitas sektor jasa di Amerika Serikat, menunjukkan kenaikan suku bunga yang kurang agresif oleh Federal Reserve. Nah, jadi di sini alasan-alasannya itu memang terkait makroekonomi ya, yang pertama. Yang kedua juga di sini dari adanya sebuah perlambatan dari kenaikan suku bunga yang akan diadakan oleh Federal Reserve, dan itu sudah dijanjikan juga oleh Jerome Powell Morgan, salah satu ketua dari Federal Reserve, bahwa kenaikan suku bunga ini akan diperlambat ya. Namun itu tergantung juga dari tingkat inflasi apakah meningkat atau menurun. Ketika dari inflasi ini semakin meningkat ya kemungkinan dari kenaikan suku bunga pun akan dinaikkan lagi gitu ya. Antara 75 basis point atau mungkin di 50 basis point. Dan makan dari beberapa faktor ekonomi makro mengisyaratkan perlambatan inflasi dan pemulihan ekonomi global, pembukaan kembali perbatasan internasional oleh Cina dan upaya bank sentral lain untuk meredakan inflasi. Nah, jadi di sini banyak sekali ya poin-poin penting nih yang patut kita ketahui bahwa di sini ada beberapa faktor makroekonomi juga yang sekarang itu telah mengisyaratkan selain dari perlambatan kenaikan suku bunga ataupun inflasi. Dan ternyata di sini dari segi pemulihan ekonomi global pun itu ada kaitannya juga dengan adanya sebuah
dibukakannya kembali perbatasan internasional oleh Cina dan juga upaya bank sentral untuk meredakan dari segi tingkat inflasi. Nah, intinya di sini ada beberapa poin penting pastinya ya, dan itu salah satu acuan kenapa untuk industri cryptocurrency sekarang ini mengalami kenaikan. Dan ternyata setelah gua cek-cek bukan hanya di industri cryptocurrency saja yang mengalami kenaikan, ternyata dari bursa saham pun itu sama. Dan untuk informasi yang terakhir di sini datang dari media cointelegraph.com. Di sini ada salah seorang yang telah memprediksikan bahwa Bitcoin itu mampu melaju ke harga 40.000 US dollar. Wow. Ini amin saja gitu ya. Walaupun memang menurut gua untuk mencapai ke 40.000 dolar masih membutuhkan waktu, dan ternyata sesuai dengan apa yang telah diprediksikan, Bitcoin mampu mencapai ke harga 40.000 US dollar itu ketika musim panas tiba ya. Jadi kurang lebih di sini namanya adalah Eric Forhes memberi tips 40.000 US dollar per Bitcoin di bulan Juni. Tetapi sedikit konsensus di antara pakar. CEO dari Sepsif, Eric Forhes, mengharapkan Bitcoin mencapai 40.000 US dollar pada musim panas. Sementara tim Draper bertahan dengan prediksi 250.000 US dollar untuk tahun kedua berjalan. Nah, jadi di sini ada dua orang yang berbeda yang telah memprediksikan dari harga Bitcoin. Menurut dari CEO Sepsip sendiri yaitu Eric Forhes, dia mengharapkan bahwa Bitcoin itu mampu melaju ke harga 40.000 US dollar pada saat musim panas tiba ya, atau di kisaran bulan Junian lah ya. Jadi di bulan Juni ini katanya Bitcoin mampu melaju ke harga 40.000 US dollar. Namun di sini ada salah seorang yang sangat optimis sekali dan dia tetap teguh terhadap pendiriannya bahwa Bitcoin ini mampu mencapai ke harga 250.000 US dollar, dan salah satunya adalah dari tim Driver. Jadi menurut tim Draper sendiri Bitcoin itu kapanpun pasti mampu mencapai harga 250.000 US dollar, dan kemungkinan di sini untuk tahun kedua sambil berjalannya waktu. Nah, jadi ini gokil banget ya. Ketika memang dari Bitcoin benar-benar tercapai untuk mencapai ke harga 250.000 US dollar, kita tidak bisa membayangkan dengan beberapa altcoin yang sekarang kita hold ya. Gua tidak mengatakan beberapa altcoinnya dengan apa-apa jenis koinnya, tetapi ya di sini kita bisa membuktikan dengan kenaikan Bitcoin selama 7 hari di kisaran 2,80% saja, beberapa altcoin mampu mengalami kenaikan di atas 10%. Tapi bagaimana jika ini terjadi bahwa Bitcoin itu mampu mengalami ke harga 250.000 US dollar? Wow, ini gua nggak bisa ngebayangin gitu ya, dengan beberapa altcoin yang kita hold ini bisa-bisa jackpot semua gitu ya. Tetapi ya balik lagi, kira-kira token-token yang kita hold ya terutama untuk token micin masih bertahan atau tidak di saat Bitcoin ini mampu mencapai harga 250.000 US dollar. Dan semoga saja ya dari beberapa altcoin atau token-token ya, sekalipun token micin yang sekarang kita hold itu bisa bertahan sampai Bitcoin mencapai harga 250.000 US dollar, supaya kita bisa mendapatkan cuan banyak dari beberapa altcoin yang kita hold dari sekarang. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kira-kira menurut kalian bagaimana nih dengan adanya beberapa informasi positif terkait industri cryptocurrency, dan bahkan dari Bitcoin ini katanya mampu melaju ke harga 40.000 US dollar di bulan Juni ataupun di musim panas nanti. Dan bahkan di sini salah satu tim Draper mengatakan bahwa Bitcoin itu mampu mencapai harga 250.000 US dollar di tahun kedua sambil berjalannya waktu. Nah, apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.